dan PT KCIC terus berusaha mencari titik temu terkait berbagai masalah dalam proyek pembangunan kereta cepat. Salah satunya masalah konsesi. Dalam paparan mengenai kereta cepat yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan bahwa konsesi terhadap PT KCIC sebagai konsorsium pengembang kereta cepat bisa diberikan sejak dimulainya operasi. Namun ia menegaskan harus ada tanggal yang jelas sehingga ada kepastian. Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wirjawan menyebut ada kemajuan dalam pembicaraan soal konsesi. Detailnya akan dibahas lebih lanjut. Boleh masa konsesi sejak dimulainya beroperasi, ya. Tapi masa pembangunannya harus ada batasnya. Pak, nanti kalau pembangunannya molor bagaimana? Ya kalau molor ya masa konsesinya langsung jalan. Gitu. Jadi ada batas tanggal, ya. Tidak boleh open end. Kalau open end, nanti kalau molor terus, kan konsesinya nggak jelas. Gitu. Oh, sampai kapan dan sebagainya. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perhubungan bahwa ada gambaran-gambaran sudah lebih eksak, lebih membantu dari sisi korporat bahwa ini akan bisa lebih cepat ada persetujuan untuk masalah konsesi. Karena selama ini yang masih belum ketemu di situ. Tapi dengan tadi disampaikan oleh Pak Menteri, masa berlakunya konsesi sudah sangat jelas. Ini yang kami nanti akan bicarakan dengan tim dari Pak Menteri dan tim dari Pak Presiden. Minggu setelah groundbreaking dilakukan, tidak ada aktivitas signifikan dalam pembangunan kereta cepat. Sejumlah masalah terus mendera proyek raksasa ini. Beginilah suasana saat Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pada 21 Januari lalu di kawasan Walini, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sedikit mengundang tanya karena groundbreaking ini tidak dihadiri Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan masih menjadi salah satu permasalahan. Selain itu ada sejumlah hal yang masih mengganjal. Soal konsesi 50 tahun, Kementerian Perhubungan menginginkan konsesi berlaku sejak ditandatangani. Terkait hak eksklusif jalur kereta cepat, pemerintah menyatakan bisa memberikan izin kereta cepat yang lain di rute yang sama. Hal ini yang dianggap merugikan oleh PT KCIC selaku konsorsium kereta cepat. Selain itu soal jaminan negara, PT KCIC meminta jaminan pemerintah karena proyek ini dinilai berisiko tinggi. Namun pemerintah menyatakan tidak akan memberi jaminan sejauh menyangkut finansial. Berbagai masalah inilah yang membuat realisasi pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berjalan lamban. Pada akhir Januari lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan berbagai permasalahan kereta cepat akan dijelaskan dalam waktu sepekan. Semuanya akan disampaikan secara detail dan rinci dari awal sampai akhir. Prosesnya, rapat-rapatnya berapa kali, kemudian juga mengenai biaya semuanya. Mungkin minggu depan, ini baru disiapkan ya. Semuanya nanti akan siapin. Namun sepekan berlalu, tak kunjung muncul penjelasan yang detail dan terperinci. Yang jelas, 3 pekan setelah groundbreaking, tidak ada aktivitas signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kereta cepat. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, meski dihujani kritik, pemerintah bersikeras tetap melanjutkan pembangunan kereta cepat. Ironisnya masih banyak dokumen yang belum dilengkapi oleh konsorsium kereta cepat Indonesia China KCIC. Salah satunya adalah desain trasa atau jalur. Bayangkan dari 142 km panjang jalur Jakarta-Bandung, KCIC baru memasukkan desain trasa sepanjang 5 km ke Kementerian Perhubungan. Soal masa konsesi dan jaminan dari pemerintah bila proyek ini gagal bangun pun masih menjadi polemik. Pertanyaannya, masih layakkah proyek kereta cepat ini dilanjutkan? Kita akan berbincang dengan 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC, Hanggoro Budi Wirjawan. Pak Hanggoro, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Ada juga anggota Komisi 5 Fraksi Gerindra, Nizar Zahro. Bang Nizar, selamat malam. Malam, Bang. Kemudian yang terakhir adalah pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio. Mas Agus, terima kasih sudah hadir. Masih, saya bukan dari Universitas Indonesia, dari pengamat kebijakan publik. Pengamat kebijakan publik, oke. Mas Agus Pambagio, terima kasih. Saya akan ke Pak Hanggoro terlebih dahulu. Ini menurut Kementerian Perhubungan banyak dokumen yang
belum dipenuhi, mulai dari dokumen rancang bangun, gambar teknis, data lapangan, spesifikasi teknis, dan desain trase yang masih jauh dari lengkap. Kenapa masih banyak bolong di saat groundbreaking sudah jauh hari dilaksanakan, Pak? Ya, kalau groundbreaking mungkin tidak perlu kita bicarakan lagi, itu sudah berjalan dan sudah sesuai dengan prosedur. Tapi beberapa perizinan memang kami sedang melakukan kelengkapan perizinannya, dan ini sudah kami sampaikan pada timnya Kementerian Perhubungan. Sudah kami bahas. Kalau ada kekurangan masih kami lengkapi lagi. Tapi minggu yang lalu kami melengkapi ada 16 dokumen. 16 dokumen. Ini setelah ada ribut-ribut baru dilengkapi begitu, Pak? Oh, bukan. Ini memang semua kan berjalan. Bahas, ada kekurangan, kita lengkapi. Dan 16 dokumen itu kita sampaikan minggu yang lalu. Termasuk AMDAL sudah diperoleh izin? AMDAL sudah tanggal 20 Januari yang lalu. Tapi yang menjadi pertanyaan publik adalah ini juga yang disampaikan oleh Pak Jonan begitu. Dari trase sepanjang 142 km baru masuk 5 km, sehingga Pak Jonan mengatakan ya kita keluarkan saja izin pembangunan untuk 5 km dulu. Betul, memang kami menyampaikan itu berdasarkan arahan dia juga sebetulnya. Dan kami tahu, kami dengan konsorsium ini menyiapkan tahap 5 km ini sedetail mungkin. Makanya kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan juga ini pertama kali memiliki pengalaman untuk kereta cepat. Sama-sama kita berdiskusi. Kalau ada kekurangan kita lengkapi lagi, kurang lagi. Dan ini kalau nanti diterbitkan oleh Pak Menteri untuk 5 km, ya kita memang 5 km. Tapi perlu kami sampaikan penjelasan juga bahwa nanti kontraktualnya adalah EPC, Engineering, Procurement, and Contract. Jadi kami menyiapkan basic design, nanti ajukan kepada Menteri Perhubungan, dan itu akan menjadi dasar kontraktor untuk menyiapkan gambar kerjanya. Mas Agus, kalau Mas Agus melihat ini kekurangan dilengkapi, sementara groundbreaking sudah jalan sejak 21 Januari, Anda melihat seperti apa? Ya, saya melihat sih ini kan sudah sering kita bahas lah ya di sini juga. Jadi kalau saya pribadi hanya concern pada peraturannya, ya peraturannya semua lengkap dan sebagainya baru jalan. Saya juga peraturannya tidak lengkap, banyak menabrak aturan atau seperti? Ya, peraturannya seperti saya katakan juga bahwa 107 itu maladministrasi. Kemudian nomor 3 2016 itu tiba-tiba muncul HST, high speed train. Sehingga di situ di pasal 25 ada kata dapat. Nanti kalau ada dispute apa-apa bisa. Kan belum tentu presiden ini jadi, presidennya masih Pak Jokowi. Kan bisa lain bisa, loh ini ada dapat lo ganti dong, gitu. Ini maksudnya kalau Perpres 10107 tahun 2015 itu leg spesialis untuk ya, kereta cepat. Ya, tapi kan muncul untuk proyek strategis ada Perpres 3. Tapi di situ ada high speed train. Ada kereta cepat ini masuk ke situ. Ya, di nomor 60 di Lampiran. Anda melihat ada yang menyelundupkan tidak? Itu perkiraan saya. Sedang kita cari. Ada yang menyelundupkan dari leg spesialis ini aturan 1. Ya, pokoknya memasukkan saja. Karena untuk jaga-jaga. Tapi sekali lagi, saya sudah mengusulkan di beberapa media bahwa sebaiknya diulang saja. Karena visibility study-nya kan awalnya 60.000 orang per hari, sekarang jadi 28. Itu harus dirubah. Karena hitung-hitungannya akan berbeda nanti. Kalau misalnya ada curiga ada yang menyelundupkan kereta cepat ini ke Perpres yang baru 3 tahun 2016, apa motifnya? Ya itu tadi, supaya nanti bisa dapat penggantian. Karena di pasal 25 ada kata dapat. Pemerintah dapat memberikan jaminan dan penggantian dan blablabla panjang. Tapi intinya jadi menggunakan APBN, itu yang persoalan. Tapi pemerintah juga sudah menegaskan bahwa tidak akan ada APBN yang keluar. Tapi ya, karena di leg spesialis 107. Tapi ada di sini nih. Jadi ini harus dibereskan. Harus dibereskan lebih dahulu. Kalau Mas Nizar melihatnya seperti apa, Mas? Ini ada pemerintah sekarang baru saja menekankan tidak ada jaminan APBN. Tidak ada uang negara. Tapi adanya jaminan kebijakan. Jadi nanti akan diatur kebijakannya, tidak akan berubah. Mungkin tidak ada jaminan kebijakan di saat tidak mengeluarkan APBN. Ini saya sampaikan bahwa ini ada inkonsistensi pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi. Perpres 107 2015 itu leg spesialisnya hanya untuk kereta cepat. Adapun Perpres 3 2016 itu adalah proyek strategis nasional. Bedanya dalam bab 12 pasal 25 itu ada kata-kata dapat jaminan dari pemerintah. Padahal dalam pasal 4 dalam Perpres 107 2015 sudah jelas bahwa tidak ada APBN dan tidak ada jaminan pemerintah. Adapun struktur pembiayaannya itu sudah lewat Kementerian Keuangan, boleh menerbitkan obligasi, pinjaman luar negeri dan sebagainya.
sebagainya. Ini ada inkonsistensi pemerintah terhadap peraturan yang dibikin sendiri. Itu dari peraturan inkonsisten. Iya. Tapi kalau dari pengembangnya sendiri, KCIC, banyak aturan yang belum dipenuhi. Anda melihatnya layak tidak sih KCIC, mampu tidak Anda melihatnya? Begini, kita kalau ingin mengatakan ini ada proyek mercusuan atau strategis nasional, harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kereta api itu sudah ada Undang-Undang 23 2007 tentang perkeretaapian. Sudah ada turunannya PM 66 2013 tentang Badan Usaha Perkeretaapian. Bagaimana badan usaha bisa menjadi badan usaha perkeretaapian, yaitu memiliki izin usaha dan izin pembangunan. Itu pun sudah tertulis dan termaktub dalam peraturan-peraturan. Apa yang dilanggar menurut Anda? Bukan dilanggar, dia masih belum memenuhi syarat. Saya pikir dari 11 dokumen dari Pak Hanggoro tadi ada mungkin 3-5 dokumen yang belum dipenuhi, izin usahanya juga masih belum dipenuhi. Dan yang paling sensasional ini saya hanya mengingatkan kepada pemerintah khusus masalah tanah. Tanah ini ada Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 46. Baik itu dipinjam atau dialihkan harus izin DPR. Ya, yang nilai di atas 100 miliar walaupun dan ini belum ada. Belum ada sama sekali. Ini ada 3 dari 9 syarat yang belum dipenuhi oleh KCIC, dan untuk pembebasan tanah harus izin dari DPR. Saya pertama menanggapi Pak Agus dulu ya. Memang di tahap awal kami bekerja sama dengan LAPI ITB untuk menstudi potensi penumpang. LAPI ITB keluar dengan beberapa skenario. Ada optimis, moderat, dan pesimis. Angkanya memang 61.000. Ini penumpang ya, per harinya per hari. Ridership ya? Ya, ridership. Tapi kami melakukan evaluasi, kita review. Dan kami sampai pada kesimpulan yang moderat itu di angka 28.800 dengan flat $16 per penumpang. Nanti nggak rugi itu Pak. 61.000 kan sudah dihitung agar nanti balik modal dalam jangka waktu berapa tahun, tiba-tiba turun 28.000. Ya, kami melakukan adjustment sendiri. Kami melakukan adjustment dan kami confidence dengan angka 28.800 ini dengan rate $16 ini kira-kira bisa 40 tahun tercapai. Mas Agus itu cukup optimistis atau seperti apa? Ya gini, hitung-hitungannya kan kalau kereta Pak Hanggoro itu dari lama di kereta api pasti hafal. Parahyangan itu targetnya 3.000 itu nggak sampai, paling 2.000 itu pun hari Sabtu Minggu gitu ya. Penumpang. Ya terus, nah kalau 23 pun saya awal-awalnya ini kan awal, nanti setelah itu dia naik terus. Itu saya sebetulnya masih ragu gitu ya, karena bunganya tinggi loh 2%. Itu yang menurut saya harus dihitung ulang. Saya nggak tahu apakah di optimis, pesimis dan moderat itu ada hitung-hitungannya secara rinci. Nanti kita akan pertanyakan kepada Pak Hanggoro bagaimana hitung-hitungannya secara rinci, bagaimana dari 61.000 kemudian turun target penumpangnya per hari menjadi 28.000 di saat rata-rata saja penumpang ke Bandung hanya sekitar 2.000-3.000 per hari. Yang naik kereta ya, yang naik ditambah kereta. Mobil dan sebagainya. Oke, kita akan membahasnya usaha jeda berikutnya, tetaplah bersama kami. Ada suasana begini, suasana ini ya, mungkin perasaan saya aja, suasana bahwa wah nanti kalau dipersulit regulator bagaimana gitu loh. Kalau calon operator itu sudah pikiran regulatornya mempersulit, ya nggak usah usaha di situ, kan ini mesti jelas gitu. Ini omongan apa kayak begini? Calon operator punya kekhawatiran akan dipersulit regulator. Betul, sudah ada kekhawatiran itu, bahkan proyek aja belum mulai Pak. Siapa yang bilang? Pak Jonan. Bukan. Mohon maaf, ini kami sendiri juga harus mengklarifikasi. Dari kami tidak pernah ada statement dipersulit. Tidak mungkin kami mengatakan dipersulit oleh kementerian ini, kementerian ini. Tidak mungkin Pak. Kami ini kan pemrakarsa bermohon semua izin. Karena semua izin kita tergantung ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kementerian PU dan sebagainya. Jadi Pak Jonan dapat kesan itu dari mana dong Pak? Ya mungkin statement di media, saya tidak tahu. Tapi kami menegaskan bahwa kami tidak pernah merasa dipersulit. Justru kami mendapat banyak bimbingan, arahan juga dari tim Pak Menteri Perhubungan, Pak Dirjen. Jadi kami juga belajar selain juga dari tim Kementerian Perhubungan ya, karena pertama kali menangani kereta cepat. Jadi kami saling melengkapi. Ini terkait dengan penumpang tadi, dari 61.000 kita kembali ke soal penumpang ya. 61.000 kemudian PT KCIC menurunkan ke angka yang moderat, realistis, 28.000 per hari. Apa dasarnya, apa perhitungannya?
Dari hasil survei dan data dari Jasa Marga, di Jalan Tol Cipularang itu ada kurang lebih 143.000 penumpang per hari. Mobil. Itu campuran dari kereta api, termasuk kereta api. Ada travel, ada mobil pribadi, ada bis. Dan kami mengeksersis dengan beberapa kemudahan, beberapa fasilitas yang akan diberikan kereta cepat. Maksimal itu kira-kira 25% lah. Nah, kami sampai pada angka kurang lebih 28.800 ya. 25% dari angka ini, 143.000, betul. Angka itu pada tahun ini, Pak. Oke. Sedangkan estimasi kami 28.800 itu pada tahun 2019. Kapan akan balik modal? Dikarenakan ini menggunakan 4 BUMN dan BUMN walaupun perusahaan milik negara, masyarakat juga punya andil di situ. Ya. Perhitungan kami sementara ini angka 40 tahun, tapi ini kami masih mengeksersis mitigasi risiko, kemungkinan terjadi cost of run juga. Sementara ini 40 tahun, tapi kami masih dalami lagi, Pak. Balik modal 40 tahun, tidak akan merugi dalam 40 tahun, Pak? Insya Allah enggak. Insya Allah tidak. Kita coba lihat ada grafik menarik pemirsa dari beberapa negara. Ternyata kereta cepat mengalami kerugian di berbagai negara. Anda bisa saksikan di Tokaido Shinkansen balik modal dalam 8 tahun. Tapi untuk Paris-Lyon ini FIR adalah rating untuk balik modal hanya 15%. Sementara Beijing-Shanghai rugi, kereta cepat Wuhan-Guangzhou rugi. Kemudian apa itu yang ketiga? Qingdao-Jinan. Matanya sudah agak ini Pak jauh ya. Balik modal, kemudian Beijing-Tianjin, China rugi, kemudian Zhengzhou-Xi'an, China juga merugi. Ini sebagian besar di negara-negara dengan kereta cepat rugi loh Pak. Kami juga ingin menyampaikan kepada semua audiens di sini bahwa kereta cepat ini salah satu paket program. Ini dilengkapi dengan pengembangan kawasan, dan ini yang kita harapkan nanti bisa mensubstitusi pendapatan kereta cepat. Dengan adanya substitusi pengembangan kawasan ini yang kita kuasai sendiri, itu kita berhitung bahwa ini masih bisa. Betul. Mas Agus merasa diyakinkan tidak? Gini, memang pendapatannya tidak hanya dari tiket. Itu ada TOD-nya, Transit Oriented Development, yang mengelola tanah-tanah di sekitar jalur itu, terutama Walini dan di daerah Gede Bage di Bandung. Nah, itu yang tadinya Halim juga, karena kan Halim sudah ditolak oleh KSAU dan belum ada berita selanjutnya. Nah, pembangunan itu juga biar bagaimana masih harus ada hitung-hitungannya. Tadi Pak Anggoro bilang sudah masih dihitung. Memang tidak ini. Jadi kalau kayak Hong Kong itu MTR itu lebih kaya dari negara Hong Kongnya dulu. Karena dia mengelola seluruh gedung-gedung disewakan di segala macam masuk ke dia untuk mensubsidi tiket. Karena angkutan umum pasti harus disubsidi. Karena perintah presiden ini jangan disubsidi, jangan ada uang pemerintah, dia harus cari sendiri. Nah, seberapa laku nih TOD-nya itu juga masih pertanyaan. Ada berarti belum yakin ya? Memang belum, karena belum keluar hitung-hitungannya. Kan tarifnya sendiri saya juga heran kok berani-beraninya sudah mengeluarkan 200.000 misalnya. Karena MRT saja belum keluar loh tarifnya sampai hari ini. Padahal pembangunan sudah dimulai. Ya, karena itu menjadi saya concern ketika nanti hitung-hitungannya salah, celaka. Karena sekali lagi pembuat FS ini itu adalah quote and quote mirip dengan yang Jepang. Karena Jepang bikin 1 tahun hampir 2 tahun, sini 3 bulan. Sehingga ini harus dihitung ulang. Tadi pada waktu preskon sudah Teteng sudah mengatakan bahwa akan dihitung ulang. Kalau Mas Nisar melihatnya seperti apa? Rugi. Jadi proyek ini pasti rugi. Jadi hitung-hitungannya begini, saya koreksi ke Pak Anggoro. Jadi saya punya data dari BPS itu Bandung Surabaya itu 127.000 kereta pribadi ya. Mohon maaf mobil pribadi. Kemudian angkutan umum itu 13.000. Kemudian kereta api itu 3.000. Berarti asumsinya 20.000 untuk yang transportasi massal. Dengan asumsi aja 225, 16 US dollar kalikan 28.000 itu 5,6 kali 365 sekitar 3,2 triliun. Berarti kali 50 102 triliun. Belum dihitung dengan BEP-nya, belum dihitung dengan gaji pegawai 30%. Itu pasti rugi. Sekarang begini, dari 22.000 dari mana penumpangnya? Transportasi umum aja 20.000 per hari 2.000 loh. Baik. Kita akan jeda terlebih dulu Bapak-bapak, nanti saya akan tanyakan AMDAL yang izinnya keluar cepat kilat. Tadi kita sudah bahas beberapa topik lain, kita akan bahas AMDAL di segmen selanjutnya saat lagi. Tetaplah bersama kami.
Kereta cepat sudah dikeluarkan Kementerian LHK, namun tim teknis AMDAL baru dibuat pada Desember 2015. Surat keputusan terbit 20 Januari. Ini berarti kajian AMDAL 1 bulan. Anda melihat ada yang aneh? Ya pasti aneh, mana ada AMDAL 1 bulan. Bikin warung rokok aja pasti harus 1 bulan kan. Nah maksud saya ini salah satu yang harus diulang. Tadi kesimpulan kalau nggak salah saya dengar kesimpulan rapat tadi preskon salah satu AMDAL dan RUTR juga. RUTR belum disinggung, ini ada pelanggaran RUTR. Pelanggaran RUTR itu adalah pidana. Nah jadi maksud saya AMDAL-nya harus diulang. Karena ini harus detail, karena itu daerah patah. Berapa lama Mas Agus? Paling cepat itu setahun. Paling cepat 1 tahun. Karena kan harus faktor ekonomi, sosial, teknologi, geologi, semuanya harus itu. Karena kan nanti orang yang dipindah-pindah kemana, kemudian patahan-patahan itu diapakan. Oke. Banyak hal yang harus dilakukan secara detail. Ini dengan banyaknya bolong-bolong seperti ini, Anda menyarankan untuk KCIC, untuk pemerintah seperti apa Mas Agus? Saya sarankan semua kaji sesuai dengan aturan yang ada. Jadi jangan lompat-lompat, jangan ada selundupan pasal atau tabel, ya nggak ada. Itu harus kita cari. Siapa nih yang menyantolkan ini di lampiran itu? Mas Nizar, ini dilanjutkan atau enggak? Ya kalau memang isi rohnya Perpres 107 dan Perpres 3 yang disampaikan Pak Agus tadi, AMDAL-nya harus 60 hari, izinnya lokasinya 1 bulan. Saya sepakat, boleh ini dilanjutkan asal semua regulasi harus ditata ulang. Harus konsisten, ikuti Undang-Undang 23 2007, PP 45, Perpres 107 2015, Perpres 36 ditambah dengan Undang-Undang 1 Perbendaharaan Negara. Jadi Gerindra nggak masalah nih, Komisi 5 nggak masalah. Oh enggak, kita adalah penjaga regulasi. Kita akan sampaikan kepada pemerintah, silahkan dibangun sebanyak-banyaknya demi kemakmuran rakyat asal sesuai dengan regulasi yang ada. Saya sekarang terakhir ke Pak Anggoro, apa yang bisa Anda yakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa KCIC akan menyelesaikan tepat waktu, kemudian konsesi 50 tahun, kemudian semua syarat-syarat yang belum masuknya akan dimasukkan ke Kementerian Perhubungan tepat waktu? Ya tentunya sebagai pemrakarsa ini investasi penanaman modal asing. Kita berharap udah uang masuk, modal masuk itu bisa mengencourage memajukan investor lain, perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Tetapi kami juga komitmen bahwa sampaikan Pak Nisal juga, kami akan menjalankan ini sesuai peraturan. Ya, kami harus hati-hati, tidak boleh melanggar aturan. Kalau tadi ada yang perlu ditinjau ulang misalnya, di AMDAL pun ada catatan masyarakat diberikan waktu 30 hari untuk memberikan. Oke. Dan kita juga membuka forum komunikasi terbuka dengan semua pihak yang terkait, sehingga apapun saran perbaikannya kita lakukan. Kapan ini semua akan selesai, syarat-syarat dan lain sebagainya Pak, singkat saja. Sambil berjalan, kalau masukan dari masyarakat 30 hari ini lengkap, kami lengkapi. 30 hari. Tadi sampaikan Pak Agus, masalah patahan, semua kita sudah ada dokumennya Pak. Oke, baik. Terima kasih, kami tunggu juga untuk kelengkapan syarat-syarat itu dalam 3 hari, Pak Anggoro. 30 hari. Terkait dengan AMDAL dan lain sebagainya. Gempa tadi kita sudah lengkapi. Baik. Terima kasih Pak Anggoro, terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini, dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami. Kita tunggu saja bagaimana implementasi pembangunan dari kereta cepat ini, juga semoga saja tidak ada kerugian ataupun masalah di belakang hari. Dan demikianlah Perantara News untuk saat ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Roy Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.